Oke, terima kasih Mas Win Kusuma dari Jakarta. Berikutnya Franky Herlambang, bisa perkenalankah? Ya, selamat malam semua. Apa kabar? Saya Franky Herlambang dari Pamekasan. Saya pemilik dari Depot Pandanwangi, Pamekasan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih. Terima kasih Franky Herlambang dari Pamekasan. Berikutnya dengan Bu Sulistiawati Wijaya. Apakah bisa memperkenalkan diri Bu Sulis? Ini untuk teman-teman yang baru hadir. Nama saya Sulistiawati Wijaya, saya tinggal di Surabaya. Saya kebetulan menjadi pimpinan dari UD Pujiarso yang bergerak di bidang air conditioner, jadi untuk penjualan, kemudian reparasi sampai penyewaan AC dan mistivan dan genset. Kemudian saya punya usaha lain lagi yaitu klinik yang kebetulan saya dibantu oleh anak saya, Dr. Faustina Teresa. Kemudian ada usaha lagi, saya kebetulan bergerak di bidang perhotelan atau karena saya memiliki beberapa hotel. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis atas perkenalannya. Selamat datang juga yang baru bergabung dengan Angel. Silakan Angel, apakah bisa memperkenalkan diri, bisa open mic supaya teman-teman yang lain juga bisa kenal sebelum kita memulai acara. Angel, apakah bisa mendengar suara saya, Angel? Angel, oke. Oke, ini mengingat waktu terus berjalan, kita mulai aja ya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar bagaimana cara membangun aset digital melalui media sosial agar bekerja untuk kita. Saya mohon partisipasi dari teman-teman semua ya, supaya teman-teman nanti saya dapat mengetahui apakah teman-teman ini paham atau tidak ya di dalam acara ini ya. Siapa di sini yang ingin membangun aset digital sehingga dapat bekerja untuk kita melalui media sosial? Siapa yang mau? Ketik mau di dalam chat Zoom. Ketik mau atau bisa open mic. Siapa yang mau? Oke, mau ya, Bu Sulis mau, Franky Herlambang mau. Oke, Angel, maaf saya nggak bisa cara nyalakan suaranya. Bisa tekan tombol mic di sebelah kiri, Angel. Ada icon mic sebelah kiri di bawah ya. Itu bisa diklik. Bisa tes open mic, Angel? Oh, ini dah. Halo. Ya, itu sudah Iya, muncul suaranya. Okay. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Angel, supaya teman-teman yang lain bisa mengenal dengan Angel ini, dari mana asalnya, kemudian bisnisnya apa. Halo, saya Angel dari Surabaya. Saya barusan buka online shop yang itu jualan bearing di Surabaya, Beltindo. Makasih. Oke, thank you Angel perkenalannya. Ya, itu teman-teman ya, Angel dari Surabaya. Oke, kita masuk ke dalam materi ya, teman-teman. Acara ini diadakan oleh komunitas online bersama, yaitu Collapse 20 Online Academy, di mana di dalam komunitas ini saya mendirikan komunitas ini bersama dengan teman-teman. Tujuannya adalah untuk kita bisa kolaborasi online bersama. Siapa saja yang ingin belajar online marketing, kita adakan training, kita adakan webinar, kemudian juga kita juga saling memberikan ilmu satu dengan yang lain. Saya ingin menyapa yang baru hadir. Selamat malam, Antonio Sugianto. Selamat datang, Bro Anton dari NAF Karaoke Surabaya. Ini ada beberapa teman yang sudah join. Oke, kita
teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini juga dapat menonton secara live ya di dalam fanpage Facebook Collapse 20. Kemudian teman-teman juga bisa follow akun Instagram Collapse 20 di @collapse20. Kemudian fanpage-nya di Collapse 20. Baik, teman-teman, ini adalah agenda acara kita. Sorry, ini jamnya tadi keliru, harusnya 19.30 startnya. Ya, tapi kita sedikit terlambat. Oke. Ini dia profil saya bagi teman-teman yang belum mengenal saya. Saya sebelumnya adalah founder sekaligus head coach di dalam Collapse 20 Online Academy yang sudah berpengalaman lebih dari 6 tahun di bidang online marketing ya, dan saya sudah melatih online marketing kepada lebih dari 400 orang di seluruh Indonesia ya melalui virtual event, dan juga mementori secara langsung 67 orang lebih yang berprofesi sebagai leader MLM, asuransi, properti, pengusaha, karyawan, pensiunan, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pelajar yang berasal dari 18 kota di Indonesia. Dan ini terus bertambah setiap minggunya. Selamat datang yang baru bergabung juga, Pak Khairul Iswan. Oke, sebelum kita masuk, ya ini sesi yang pertama adalah tentang membangun aset digital. Dan kita akan membahas terlebih dahulu apa itu aset. Aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Ini adalah aset ya. Jadi adalah sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan. Berarti ada nilainya di dalam setiap sumber ekonomi yang kita miliki. Lalu pertanyaannya berikutnya, bagaimana dengan aset digital? Aset digital itu adalah gambar atau tulisan yang berada dalam sebuah perangkat teknologi dan bisa dilihat dalam bentuk format binary, mana sistem berbasis digital. Ya, bagi teman-teman yang paham ya dunia IT, aset digital itu artinya aset-aset di dalam secara teknologi informasi ya. Ini Bro Antonio, ini juga satu kampus dengan saya ya, di jurusan Teknik Informatika. Kemudian berikutnya apa saja yang termasuk dalam aset digital? Kalau aset digital di dalam training ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah kontak WhatsApp. Kemudian yang kedua pertemanan di Facebook, jumlah fans atau pengikut di fanpage atau halaman Facebook. Kemudian berikutnya subscriber YouTube. Yang berikutnya followers di Instagram, kemudian webinar yang diadakan, anggota komunitas online-nya ada berapa banyak, dan buku digital yang dihasilkan. Itulah yang termasuk di dalam aset digital. Dan aset digital, inilah goal yang dimana kita semua harus memiliki goal ya, bukan hanya sekedar punya aset ya, tetapi inilah goal yang seharusnya kita miliki masing-masing dari setiap kita ya, di luar sosial media. Goal selama 1 tahun ya, yaitu yang pertama webinar. Tujuannya adalah menjaring anggota komunitas. Kemudian yang kedua komunitas ya, komunitas online. Seperti sekarang ini, komunitas Collapse 20. Dulu awalnya saya mendirikan 7 April 2020, anggotanya cuma saya sendirian. Ya, teman-teman. Kemudian bertambah banyak berapa orang ya, kemudian sekarang ya untuk VIP membernya sudah mencapai 67 orang dan yang non VIP member sudah mencapai 400 orang lebih. Itulah anggota komunitas di mana kita berkomunikasi lewat Facebook yang terutama paling banyak ya, kemudian Instagram, tapi lebih banyak di Facebook dan WhatsApp. Kemudian juga buku, tujuannya adalah untuk mempercepat popularitas personal branding dari teman-teman semua. Inilah goal yang ingin kita capai. Ini adalah visi saya bersama dengan Collapse 20 supaya teman-teman menghasilkan ini nantinya. Kemudian berikutnya, inilah mereka-mereka yang sudah berhasil menghasilkan aset digital melalui Collapse 20 ya. Itu yang pertama, di sini ada Hatta Sulistianto, background-nya sebagai pengusaha roti.
asalnya dari Jambi. Beliau gabungnya 28 April 2020. Ya, jadi itu angkatan keempat, saya mengadakan pertemuan, webinar seperti ini setiap seminggu sekali, tapi sekarang 2 minggu sekali ya, karena jadwalnya padat sekali dengan jadwal talk show, kemudian jadwal webinar dan podcast dan lain sebagainya. Sebelum ikut komunitas Collabs 20, jumlah pertemanan Pak Hatta ini di Facebook hanya 150 orang teman. Yang seperti kita tahu jumlah maksimal pertemanan di Facebook 5.000. Tapi beliau hanya punya 150 orang teman. Kira-kira banyak atau sedikit nih? 150 dari 5.000. Banyak atau sedikit? Siapa di sini yang bilang banyak? Halo, di sini masih hidup semua pesertanya? Sedikit. Sedikit ya. Ya, sedikit, 150 dari 5.000. Kemudian jualan roti ya, jualan roti tidak setiap hari ada. Banyak kosongnya ya. Bingung mau jualan roti secara online bagaimana caranya? Sedikit sekali ya, ini Bro Antonio mengatakan sedikit sekali jumlah pertemanan hanya 150. Tetapi setelah ikut Collabs 20 ya, kemarin jumlah pertemanan di Facebook sudah bertambah menjadi 660 orang. Dan jumlah closingan roti 80-100 pieces per hari. Dulunya tidak stabil, kadang ada, kadang tidak ada. Tetapi sekarang 80-100 pieces per hari. Ya, bahkan sekarang sudah inden untuk besok ada orderan 30-50 roti per hari dari online ya juga. Kemudian menjadi pelatih online kelas pertemanan dan update status di dalam kelas Collabs 20 ya dengan total murid 11 orang. Jadi sebelumnya susah untuk mencari teman, bingung harus mencari teman bagaimana, tetapi akhirnya berhasil mengalahkan diri sendiri sehingga memiliki pertemanan 660 orang dan berhasil mengajarkan edukasi, duplikasi kepada teman-teman yang lain untuk bagaimana cara meningkatkan pertemanan dan cara update status melalui status WhatsApp ya. Nanti kita akan praktek. Kemudian yang keempat mengadakan webinar perdana tentang kuliner nih. Nanti 14 Desember webinar perdana tentang kuliner ya. Ini dari Pak Hatta Sulistianto dari Jambi. Kemudian ini berikutnya, Desi Agustin, asalnya dari Klaten, berprofesi sebagai agen asuransi dan ibu rumah tangga. Memiliki 2 orang anak, beliau sebagai seorang single parent harus merawat anak, harus merawat ibu rumah tangga, orang tua, dan juga bekerja sebagai agen asuransi. Tanggal gabung 28 April, satu kelas ya dengan Pak Hatta. Sebelum ikut Collabs 20, susah merawat nasabah, agen tidak ada duit, no follow up, bingung nih, karena kebutuhannya banyak. Waktu yang terbuang juga cukup banyak ya, harus ngurus anak, harus ngurus orang tua, harus ngurus agen, nasabah, banyak sekali. Sering gagal fokus, susah atur manajemen waktu ya. Tetapi setelah ikut Collabs 20 di dalam komunitas ini sekarang bisa merawat nasabah dan agent dengan lebih baik dibandingkan yang dulu sebelum ikut komunitas. Kemudian yang kedua berhasil membantu tim closing, pernah mencapai rekor 11 polis dalam sehari. Kemudian manajemen waktunya lebih baik dan lebih punya visi ke depannya. Goalnya lebih jelas dibandingkan dulu pada saat awal sebelum ikut Collabs 20. Kemudian yang keempat menjadi pelatih online kelas manajemen waktu dan merawat reseller ya. Jadi ada 2 kelas dengan total murid 15 orang yang dibimbing oleh Desi Agustin. Selamat malam Pak Didi Sunaryadi dari Jambi. Ya, kemudian 1 kali menjadi moderator talk show dan pembicara di 10 batch webinar ya tentang WhatsApp marketing. Kalau dulu-dulu saya mengadakan webinar tentang WhatsApp marketing ya, tapi topik pada malam hari ini berbeda tentang membangun aset digital melalui media sosial dan supaya dapat bekerja untuk kita. Inilah mereka-mereka yang sudah mendapatkan banyak manfaat dari Collabs 20 ya, Online Academy. Kemudian berikutnya, saya ingin tahu nih, teman-teman aset digitalnya ada berapa banyak. Ini ada WhatsApp, pertemanan di Facebook, fans ya atau pengikut di halaman Facebook, subscriber YouTube, follower Instagram, network di LinkedIn, webinar yang diadakan, anggota komunitas, dan buku digital yang dihasilkan. Ada 9 poin yang teman-teman harus tulis. Saya berikan waktu untuk teman-teman menuliskan
aset digitalnya. Masing-masing tidak sama ya, dilarang mencontek di sini. Apakah sudah siap? Teman-teman bisa siapkan alat tulis, selebar kertas atau buku, dan pulpen untuk menuliskannya. Dan saya beri waktu untuk teman-teman 5 menit untuk menuliskan, mencatat aset digitalnya sekarang ada berapa banyak. Anggota komunitas itu artinya teman-teman yang mendirikan komunitasnya, bukan teman-teman yang ikut nebeng di komunitasnya orang lain, tapi teman-teman sendiri yang mendirikan komunitasnya. Sudah siap untuk menghitung aset digitalnya? Siap? Halo, masih hidup semua ini? Hidup, Coach. Hidup ya? Oke, saya pikir pingsan semua ini. Oke, kalau sudah siap semua, saya berikan hitungan ke 3 ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, teman-teman dapat memulai menghitung. 1, 2, 3, mulai. Silahkan tulis, catat. Ada berapa banyak data aset digital yang teman-teman miliki. Ya, 1, 2, 3, mulai, go. Oh, Antonio Sugianto, WA 400, oke, good. Boleh di chat di Zoom juga ya, teman-teman. Supaya saya dapat membantu teman-teman apa yang harus dilakukan nantinya di pertemanan 1000. Oke, good. IG follower 520, oke, good. Sulis, wow, kontak WhatsApp 6.233. Ada yang bisa kalahkan Bu Sulis kontak WhatsApp-nya? Hebat. Silakan. Ayo, siapa yang kontak WhatsApp-nya lebih banyak dari Bu Sulis? Sisanya saya nggak punya, Angel. Ini WA 1116, IG follower baru 15. Oke, berarti harus mulai main di Facebook. Harus mulai main di YouTube. Oke, Win Kusuma, kontak WA 1000-an, teman di FB 1600-an, nih kok kayak harga buah ya, Mas Win ya? Atau harga kacang atau harga apa ya ini? Fanpage 300-an, subscriber YouTube 20, follower IG 300, LinkedIn belum ada, webinar belum ada, anggota komunitas belum ada, buku digital atau ibu juga belum ada. Antonio Sugianto, LinkedIn 350, oke. Yuk yang lain, Pak Paulus, bagaimana ini Kau Paulus? Datanya ada berapa banyak? Ya, Mas Win Kusuma ini sudah bagus, tinggal disebar lagi, ditingkatkan mulai ya. Kalau kontak mah nggak pernah ngitung sih. Yang mana? Buat kontak WhatsApp. WhatsApp Itu saya. bisa langsung dicek ya di sebelah kanan bawah ya, ketika akan menambahkan tambah kontak, nggak usah dihitung manual. Ada tombol warna hijau di kanan bawah, tinggal diklik aja. Pada saat mau menambah kontak WhatsApp baru, di paling atas itu ada keterangannya jumlah kontak WhatsApp ada berapa. Jadi nggak perlu dihitung ya, sudah muncul, sudah dihitung sendiri oleh WhatsApp. Bu Sulis, ini WhatsApp luar biasa, Facebooknya ada berapa ini Bu Sulis?
Didi ada berapa banyak Pak Didi? WA grup 50 grup. Oke. Tadi update 2.543. 2.543. 43 Ini pertemanan di WA. WA ya? Ya. Minggu lalu berapa Pak Didi? Salah hitung tuh Coach. Oh, Kemarin salah Coach. itu. Ya, 248 ternyata itu di grup belum diupdate. Oke. Di WhatsApp. Mungkin lebih Dut, karena di grup itu ada belum dikasih nama sih. Jadi nggak terekam. Oke. Sip. Ya, itu nanti bisa ditambah sendiri ya WhatsApp-nya. Dan untuk mau menambah Facebook ya nanti di sesi 3 cara menambah pertemanan bagaimana dengan cepat, mau organik atau mau dengan iklan. Siapa di sini Facebook-nya yang lebih dari 2000? Facebook yang lebih dari 2000 pertemanan. Pak Didi 2131. Oke, Pak Didi yang tinggal nanti ditambah ya, Pak Didi ya. Hari ini saya mendapat pemberitahuan oleh Facebook saya yang kedua sudah 5.000. Jadi mau tidak mau saya harus meningkatkan fanpage. Oke, ini sudah 5 menit, waktu habis. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau yang belum selesai bisa hitung sendiri ada berapa banyak aset yang teman-teman miliki. Oke, Bu Sulis IG 931 FB 1426. Wow. Oke, Bu Sulis. Sekarang kita masuk berikutnya kata-kata inspirasi. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ini adalah sebuah kutipan yang sangat saya sukai ya. Kalau kita berpikir negatif, maka dapatnya negatif. Inilah pentingnya sebuah mindset ya. Seharian ini saya mengikuti beberapa webinar ya, webinar tentang sosial media, juga saya pun juga update ilmu. Menurut teman-teman, lebih penting mana? Skill ataukah mindset? Lebih penting mana menurut teman-teman? Skill atau mindset? Kalau disuruh pilih salah satu, mau pilih skill atau mindset? Mindset. Adakah yang memilih hal yang lain? Ada yang memilih skill, mindset 3 orang, skill 1. Atau ada yang memilih yang lain nih selain mindset atau skill? Oke, berarti lebih banyak yang pilih mindset ya. Kenapa nih? Boleh berikan alasannya ini. Kenapa kok pilih mindset dari ini, Pak Didi? Kenapa kok pilih mindset? Ya, karena mindset ini lebih mengarah kepada pemikiran yang sifatnya positif. Ya, kalau skill itu keterampilan saja, jadi ini melengkapi daripada skill. Jadi mengarah ke pola pikir aja, gitu. Yang lebih sederhana dan positif. Oke, terima kasih Pak Didi. Angel ini yang pilih skill. Kenapa kok pilih skill? Boleh chat atau open mic? Angel. Kenapa kok skill lebih penting daripada mindset? Soalnya kalau skillnya bagus biasanya berhasil. Oke, ya di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Tapi kalau saya boleh memilih ya, dulu saya sibuk untuk meningkatkan skill tapi melupakan mindset.
akhirnya skillnya jago ya, tetapi tidak closing karena mindsetnya wah mana mungkin nih ini bisa ya, mana mungkin ini orang ini mau beli ya, sudah jago main main iklan ya, tetapi tidak closing karena mindset untuk closingnya beda. Banyak tanya, dipikir cerewet, wah orang ini cerewet ya, akhirnya tidak jadi closing. Padahal sebenarnya banyak tanya, justru orang tersebut butuh banyak informasi dan butuh untuk kita terangkan lebih lanjut sehingga bisa menjadi closing. Ya, tapi kalau mindset teman-teman punya mindset yang positif, meskipun skillnya hanya cuma bisa nge-share atau komentar aja, tetap bisa closing. Ya. Itu yang berdasarkan yang saya alami selama beberapa tahun menjalankan online marketing. Ya, kemudian kita berikutnya, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, mau ambil keputusan apa nih untuk membangun aset digital supaya nantinya teman-teman dapat menghasilkan passive income dari online ya, melalui media sosial. Mau ambil keputusan apa? Silakan teman-teman ketik di chat Zoom masing-masing. Keputusan apa yang ingin diambil supaya aset digitalnya dapat bertambah dan nanti benar-benar dapat bekerja untuk teman-teman. Silakan teman-teman. Bisa ketik. Mengambil keputusan apa untuk membangun aset. Keputusan apa? Tadi kan sudah ditulis tuh aset digitalnya dapat berapa, WhatsApp-nya ada 1000, ada Facebook-nya ada 2000. Kemudian keputusan apa berikutnya supaya aset tersebut dapat bertambah? Apakah mau ikut ke dalam grup WhatsApp semua terus di-edit satu-satu? Itu boleh sebuah keputusan. Atau mau masuk ke grup-grup Facebook mau di-edit satu-satu, atau mau coba menjalankan iklan Facebook Ads. Ya, itu semua keputusan. Atau mau sering-sering ikut seminar ya, webinar seperti sekarang ini, kemudian saling tukar nomor WhatsApp atau bagaimana? Silahkan, teman-teman bisa ambil keputusan yang berbeda-beda, tidak bisa sama setiap orang. Ya, silahkan, teman-teman bisa ketik di chat Zoom di masing-masing keputusan apa yang ingin teman-teman ambil supaya aset tersebut dapat bertambah. Supaya nanti ketika selesai mengikuti acara pada malam hari ini, asetnya dapat benar-benar bertambah. Dan ketika saya tanyakan pada teman-teman di bulan ke depan, asetnya sudah bertambah berapa kali lipat. Antonio Sugianto, meningkatkan performance digital secara organik dan berbayar. Oke, good. Yang lain, Bu Sulis mempunyai teman sebanyak-banyaknya supaya saya bisa dikenal banyak orang. Oke, Bu Sulis. Ya, nanti teman-teman bisa saling kirim nomor WhatsApp supaya bisa kenal satu dengan yang lain ya, supaya bertambah lagi ya aset digitalnya. Dan juga fanpage, Facebooknya, akunnya apa, Instagramnya apa, teman-teman bisa saling tukar nanti di akhir acara supaya bisa saling kenal dengan yang lain, asetnya juga bertambah ya, dapat follower baru, dapat subscriber baru ya. Yuk, yang lain, ini baru 2 orang. Mau belajar buat Facebook. Mau belajar buat Facebook berarti belum punya Facebook atau bagaimana? Sudah punya Facebook tetapi belum dioptimalkan atau bagaimana, Angel? Angel, kalau boleh tahu, ini usia berapa ya Angel? Sudah buat tapi nggak bisa caranya. Nah ini, salam kenal, saya Antonio Sugianto, Nafkah Roke Keluarga, WA, itu nomornya langsung ditambahkan ya teman-teman. Angel usia 25 tahun, oke. 25 tahun. Oke, ya kita lanjut ya teman-teman, ambil keputusan sendiri bagaimana caranya untuk membangun aset digital. Kemudian berikutnya sesi yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk belajar di dalam sosial media marketing ya. Pak Didi menambah pertemanan agar lebih dikenal dan meningkatkan jejaring penjualan. Oke. Teman-teman
pastikan di screenshot ya, tulisan teman-teman hari ini menuliskan apa di screenshot ya. Ini untuk komitmennya teman-teman supaya nanti ke depannya benar-benar mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan yang sekarang ya. Dan kita lanjut berikutnya. Tahukah Anda bahwa online itu berbicara tentang sebuah database dan kepercayaan? Inilah mengapa jumlah teman itu penting. Ya, kalau seperti tadi ya Pak Hatta dari 150 susah dapat orderan, ketika meningkat jadi 660 juga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan orderan. Ya, apalagi kalau jumlah temannya 5.000. Kira-kira semakin susah atau semakin mudah tuh? Dari 150 ke 600, terus kemudian menjadi 5.000, pastinya akan semakin mudah ya, karena banyaknya database yang dimiliki. Apalagi sering mengadakan webinar dan juga ada trust, kepercayaan satu dengan yang lain terhadap Pak Hatta, ya maka juga akan bertambah. Kemudian berikutnya aset media sosial ya, ini yang tadi itu tergantung kita memandangnya bagaimana ya, hasil yang akan kita peroleh dan juga tergantung cara kita memperlakukannya bagaimana. Ini idealnya ya WhatsApp ini untuk mengclosingkan orangnya sebagai customer service, kemudian untuk merawat reseller, ini kita bisa menggunakan WhatsApp ya. Kemudian YouTube ini untuk mendapatkan lead magnet, mendatangkan traffic dengan sangat cepat ya, atau data prospek ini bisa menggunakan YouTube, atau untuk edukasi ini juga bisa. Kemudian Facebook, membangun komunitas online itu dengan cepat ya, teman-teman, seperti membuat sebuah kolam ya, bisa mendatangkan banyak ikan ya, berkumpul di grup-grup. Ini urutan yang saya atur sedemikian rupa sesuai dengan skala prioritasnya ya. WhatsApp penting pertama, kemudian YouTube, kemudian Facebook ya. Instagram saya taruh di belakang setelah Facebook. Kenapa? Karena Instagram tidak bisa membangun grup, membangun komunitas, dan jauh lebih cepat membangunnya lewat Facebook. Instagram tidak ada fitur-fitur sekomplit Facebook ya. Kenapa YouTube ya? YouTube karena video ini dapat memudahkan pada saat kita main funneling nantinya ya, ketika main iklan berbayar. Karena dari sana kita bisa mengetahui berapa banyak yang menonton video 15 detik, kemudian 25 detik, 30 detik, kemudian 75, 95 detik, dan sebagainya ya. Kita dapat memilah, memfilter secara lebih detail kalau video ya. Tapi kalau hanya gambar, kita tidak bisa. Selamat datang Christopher. Kemudian berikutnya LinkedIn, ini untuk membranding secara lebih profesional ya, setelah main di Instagram, kemudian berikutnya main di LinkedIn, kemudian terakhir TikTok. Ini untuk booster traffic-nya teman-teman. TikTok taruh di belakang dulu ya, supaya teman-teman bisa fokus mana. Ini adalah sebuah funneling sebenarnya. Kemudian berikutnya trust. Trust ini terjadi kalau ada kepercayaan ya. Kira-kira nih teman-teman punya 5.000 teman semua, tapi tidak ada yang benar-benar kenal dengan teman-teman. Bahkan teman-teman sendiri tidak berani pasang foto profil. Kira-kira apakah mereka yakin untuk membeli produk yang teman-teman jual, apalagi harganya 500.000 lebih? Ataukah kalau teman-teman memasang foto dan mereka juga benar-benar kenal secara pribadi dengan teman-teman, kira-kira lebih mudah dapat closing yang pertama atau yang kedua? Yang tidak ada trust atau yang ada trust-nya? Ada trust-nya. Ya, pastinya yang sudah ada trust. Ada kedekatan terlebih dahulu, karena kalau tidak dekat, maka orang tidak akan trust. Jadi harus ada komunikasi dua arah ya. Itu nanti kita akan belajar lebih lanjut di dalam funneling ya. Ini teman-teman dapat catat ya, dekat, percaya, beli. Ini sebuah proses psikologi manusia ya. Pastinya teman-teman di WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, follower itu mereka semuanya manusia ya. Mereka juga punya pemikiran, mereka punya logika, kalau seperti ini aku harus begitu. Dan kalau tidak kenal, kemungkinan untuk closing-nya juga akan semakin kecil ya. Itu wajar ya. Saya pun ketika menjadi calon pembeli juga akan menanyakan seperti itu. Ya siapa ini ya kok tidak berani pasang foto? Itulah arti sebuah trust. Kemudian berikutnya,
Update status, dapat duit, statusmu adalah sumber uangmu. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara update status supaya bisa dapat duit ya. Jadi teman-teman nanti kita akan praktek ya, teman-teman bisa siapkan foto-foto ini ya, foto tes, bisa pilih salah satu, foto testimoni customer atau klien, foto testimoni reseller atau agent, endorse tokoh, produk bersama tokoh ya, kemudian produk dengan tampilan yang wah, foto saat packing, kata-kata penawaran, foto stok barang, foto saat bersama klien, teman-teman bisa siapkan fotonya terlebih dahulu. Ya, saya beri waktu bagi teman-teman untuk mempersiapkan fotonya, karena sebentar lagi kita akan praktek. Saya beri waktu 2 menit nih untuk cari fotonya. Foto produk bersama atau foto produk dengan tanda. Ya, kalau usaha kos-kosan bisa ini, kalau misalkan ada kamar yang kosong bisa diupload di status ya, atau di story atau di cerita, WhatsApp boleh, Facebook boleh. Sudah siap semua foto-fotonya? Bagi teman-teman yang belum menyimpan nomor saya, bisa disimpan, Angel ya, bisa simpan nomor saya supaya saya nanti bisa melihat pada saat Angel update status di story WhatsApp. Paling mudah menggunakan WhatsApp ya. Kita nanti langsung praktek. Langsung praktek. Karena kalau hanya belajar gini mendengarkan nggak langsung praktek ya, besok ketika mau praktek lupa. Banyak hal yang terjadi seperti itu ya, bahkan ketika praktek, dan ini sudah beberapa kali ya, bahkan kemarin di batch 24 ya, ada yang langsung mendapatkan orderan, ya langsung dapat orderan closing itu 6,5 juta tuh jualan produk Our Citrus ya kemarin ya, di batch 24 langsung dapat closingan, langsung praktek. Siapa di sini yang mau langsung dapat penjualan saat praktek? Tapi belum pernah ada yang rekor ya dalam hitungan detik ya, tidak sampai 5 detik waktu itu ya. Ketika saya bilang upload ya dalam hitungan ketiga itu langsung dapat orderan. Ada yang seperti itu. Best yang ketiga itu belum pernah ada yang bisa memecahkan rekornya Budian itu dari Surabaya. Ya, Budian ini salah satu teman saya, temannya Pak Iswan juga ini yang kerja di bank. Itu berhasil mendapatkan orderan dalam hitungan detik, jualannya sambal. Waktu itu. Oke, sudah siap semua ya. Fotonya kalau sudah disiapkan, berikutnya kita mau menuliskan keterangan teksnya seperti apa. Ada 3 hal yang harus dicantumkan di dalam statusnya teman-teman, yaitu pertama, teman-teman harus memiliki mindset seolah-olah ramai, laris, dan habis. Itulah mengapa tadi saya mengatakan mindset lebih penting dibandingkan skill. Kalau teman-teman memiliki produk yang bagus ya, kemudian harga produknya bagus, tetapi mindset-nya masih negatif, ya juga susah akan closing ya. Apalagi mindset-nya mengemis-ngemis nih. Follow dong, terus ayo dibeli dong. Itu seolah-olah tokonya kita ini sepi. Itu juga susah untuk dapatkan orderan ya. Kemudian yang kedua, seakan-akan sibuk ya. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih ke customer. Meskipun belum ada orderan, tapi ini adalah sebuah ungkapan iman ya. Dengan kita berpikir positif, maka itu akan menjadi daya tarik bagi calon pembeli, calon customer atau calon reseller kita. Ya, jadi ada tiga hal yang teman-teman harus cantumkan nanti. Inilah mindset utama, mindset dasar yang harus dimiliki. Siap praktek ya? Siap praktek? Yang siap praktek, ketik siap. Ya, itu nomor Bu Sulis ya, bisa disimpan juga untuk catat ya. Oke.
Sebelum kita praktek, saya ingin bertanya kepada teman-teman, inilah arti sebuah copywriting. Apakah sebelumnya pernah dengar istilah copywriting? Siapa yang pernah dengar istilah copywriting? Atau ada yang belum pernah mendengar? Siapa yang belum pernah mendengar istilah copywriting? Belum. Belum? Belum. Oke, yang lain, Angel sudah pernah dengar copywriting? Angel belum pernah dengar. Oke. Copywriting adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Jadi copywriting itu ada polanya ya. Kalau di dalam sebuah website ya, ketika teman-teman membaca itu ada headline-nya, kemudian ada penghubungnya, ada opening-nya, ada body text-nya, ada call to action, ada footline, itu ada kerangkanya. Itulah copywriting ya. Jadi bukan sekedar seperti deskripsi produk ya, ready stock sekian, harga sekian, itu bukan. Itu hanyalah content writing biasa. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, saya tidak akan membahas tentang content writing ya, karena kita tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Kita akan praktek langsung copywriting. Tetapi teman-teman tidak perlu membuat copywriting-nya seperti apa, cukup kopas. Saya sudah menyiapkan beberapa kalimat yang teman-teman tinggal contek, tinggal tiru persis ya, tinggal diganti nama produknya atau jumlah sisa stoknya juga teman-teman bisa ganti ya. Tinggal cukup kopas ya. Ini hal yang mudah untuk berjualan secara online. Ini yang pertama, siapa lagi yang mau? Thanks yang sudah order. Ini bagi teman-teman yang berjualan produk fisik ya. Siapa lagi yang mau? Thanks yang sudah order. Misalkan jualan kering kentang ya. Kering kentang, siapa lagi yang mau ya fotonya Mr. Soy ya. Kering kentang, siapa lagi yang mau? Thank you yang sudah order. Ini ada dua kalimat ya. Kalimat jangan panjang-panjang. Kira-kira kalau kalimatnya panjang, ada tulisan read more ya atau show more, kira-kira teman-teman mau baca nggak tuh? Belum kebaca, belum pencet, itu sudah beralih ke iklan selanjutnya. Tapi kalau tulisannya pendek, teman-teman pastinya akan bisa membaca secara keseluruhan isi iklan ya, terutama di WhatsApp ya. Jadi tulisan jangan terlalu panjang, karena kalau sudah panjang, mereka tidak akan kepo. Ya, copywriting-nya nggak jalan. Ya, ini contoh salah satu ya, teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu, nanti dipilih kira-kira kalimat apa yang paling cocok untuk produknya teman-teman ya. Kalau misalkan produk properti atau asuransi ya, siapa lagi ini yang berminat untuk kamar kos, misalkan ya ini untuk Pak Paulus, kemudian juga terima kasih yang sudah melihat ruangan ya. Siapa lagi ini yang mau menjadi nasabah? Terima kasih yang sudah konsultasi keuangan. Itu bisa ya. Tapi jangan dihilangkan kata laginya, karena ketika dihilangkan kata laginya, maka artinya akan berbeda. Siapa yang mau itu artinya menanyakan. Tapi kalau siapa lagi yang mau, artinya sudah ada orang yang mau sebelumnya, meskipun belum beli. Jadi seolah-olah tokonya kita itu ramai. Ini maksud dari kalimat copywriting yang pertama. Kita lanjut ya, berikutnya ya. Sisa beberapa pieces ya, bukan ready stock. Kira-kira kalau teman-teman menuliskan ready stock 50 pieces kering kentang, super laris, siapa lagi yang mau? Kira-kira mau beli nggak nih teman-teman? Stoknya masih banyak nih. Wah, super laris, siapa lagi yang mau? Sudah betul nih copywriting-nya. Super laris, siapa lagi yang mau? Ready stock 50 pieces. Mau beli nggak nih teman-teman? Mau beli hari ini? Mikir ya, stoknya masih banyak, entar aja deh gitu ya. Tapi kalau misalkan ini ditulis ya, sisa 5 pieces ya khusus malam hari ini, super laris, siapa lagi yang mau? Kira-kira peluang untuk membeli semakin kecil atau semakin besar? Besar. Semakin besar, betul. Karena manusia secara psikologis akan melakukan pembelian ketika stoknya tinggal sedikit. Contohlah di supermarket ya, ketika tinggal sedikit orang berebut. Tetapi kalau masih banyak, wah ntar deh, masih banyak, nanti aja gitu ya. Kemudian berikutnya, barang siap kirim. Ditunggu ya, thank you yang sudah order. Ini ketika
ada orderan atau tidak, teman-teman foto klik gitu ya, kemudian diupload. Barang siap kirim, ditunggu ya, thanks yang sudah order. Ini adalah sebuah ungkapan iman juga bagi teman-teman ya, untuk menerima akan terjadinya penjualan yang akan datang. Barang siap kirim, ditunggu ya, thank you yang sudah order, terima kasih. Itu orang akan bertanya, wah ini pagi-pagi sudah upload seperti itu, sudah ada yang order ya, orang jadi kepo, orang jadi penasaran. Artinya kalau orang sudah penasaran itu pemasaran ya, tapi kalau sudah cukup jelas dijelaskan di foto, di status teman-teman, kira-kira mereka mau bertanya? Enggak ya, karena sudah jelas kita jelaskan di awal. Tapi penasaran itu sama dengan pemasaran. Kalau mereka penasaran, mereka kepo, artinya mereka akan bertanya. Tinggal teman-teman teknik closing-nya bagaimana? Apakah teman-teman bisa menguasai dengan closing, mindset-nya sudah betul, ataukah teman-teman masih belum yakin akan terjadinya penjualan? Ini teman-teman bisa capture ya. Kemudian berikutnya, sabar antri, yang duluan transfer, yang dapat barang. Ini seolah-olah ramai ya, seolah-olah sibuk, yang duluan transfer, yang dapat barang. Sabar, antri, yang duluan transfer, yang dapat barang. Nih, kira-kira ketika ada sebuah toko online yang statusnya seperti ini, kira-kira teman-teman bagaimana? Pertama, mulai menoleh ya, wah sabar, antri, ini jualannya Angel, kok yang duluan transfer yang dapat barang ini. Kok kayaknya rame ini. Terus besoknya status yang sama lagi, sabar antri yang dulu transfer yang dapat barang. Mulai penasaran lagi, ini tokonya Angel kok rame terus ya tiap hari. Hari yang ketiga bisa-bisa dia tanya enggak sih orang tersebut, Angel kamu jualan apa sih Angel gitu. Ada kemungkinan orang bertanya, Kepo. ya pasti akan ada kemungkinan orang bertanya, kepo. Bisa jadi. Karena setiap hari kita buat seolah-olah ramai. Coba nih teman-teman ya punya salesnya banyak ya, tetapi teman-teman ya di mall ya, terus menawarkan ke customer yang lewat, pengunjung yang lewat, ayo mbak belilah, ayolah mbak. Ketika ada yang seperti itu, kemudian yang kedua ada ini ya, teman-teman sebagai pengunjung aja ya, bukan sebagai penjual ya. Yang satu memis-memis, ayolah mbak, ayo coba, ayolah bantulah, beli gitu. Sedangkan yang kedua rame ya, orang yang antri banyak tuh, yang antri banyak dan ini yang mau transfer itu juga banyak. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Ini sama-sama jualan produknya sama. Sama-sama jualan kue. Antri banyak. Kira-kira lebih enak yang mana nih ya? Lebih yang enak yang pertama atau yang kedua tuh? Ya pasti yang kedua ya. Karena bisa dipastikan itu mungkin harganya lebih mahal tapi lebih enak. Karena mbak-mbaknya itu sibuk melayani orang yang beli. Tapi yang pertama mbak-mbaknya sibuk ngemis-ngemis ya, narik kita, ayolah beli gitu ya. Itu ya, karena itulah psikologis dari manusia ya. Kemudian berikutnya terbatas, hanya sisa berapa pieces ya, buruan siapa cepat dia dapat. Ya, banyak sekali teman-teman, aku nitip ya, ntar uangnya belakangan. Ada nggak yang calon customer yang seperti itu? Cuma nitip ya, ditunggu 2 hari, 3 hari nggak datang. 1 minggu nggak ada kabar. Ditelepon nggak diangkat, di WA nggak balas. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ada ya, pastinya beberapa yang mengalami, mereka hanya ini ya, tapi nggak beli-beli ya. Tapi kalau tinggal sedikit, ya biasanya orang akan berebut ya. Buruan siapa cepat dia dapat ya. Karena tidak akan ada lagi misalkan ya, limited edition. Kemudian berikutnya, stok tinggal sedikit, yang mau buruan transfer. Kalau menghadapi teman-teman yang PO ya, yang tidak transfer ya, nanti deh aku pasti bayar. Sudah kita siapin nih untuk orang tersebut ya, tetapi tidak transfer sampai basi nih makanannya kita, itu orang tersebut nggak transfer.
sampai stoknya basi ya. Itu ya, karena kita harus memposisikan sebagai yang toko yang rame ya, supaya orang itu mau berebut untuk transfer ke rekeningnya kita. Oke, sebelum kita lanjut, yuk waktunya praktek ya, foto ya, yang tadi teman-teman sudah pilih fotonya, kemudian di bawah foto di keterangannya teman-teman pilih salah satu yang paling cocok untuk teman-teman, untuk produknya. Teman-teman bisa tuliskan yang tadi ya, dan di-upload di story atau cerita WhatsApp-nya. Silahkan sambil saya lihat ya hasil uploadan teman-teman semua. Yuk, saya beri waktu 5 menit untuk praktek. Silakan. Kalau teman-teman masih bingung, boleh chat di Zoom atau open mic ya. Oke, Bu Sulis ya, tinggal fotonya belum ada, bisa dicantumkan. Ya, silakan. Kalau untuk fontnya harus huruf besar atau gabungan, Coach? Font tidak harus huruf besar atau huruf kecil ya, bisa diberikan tanda warna merah ya, tanda seru warna merah untuk menarik perhatian. Kemudian juga bisa ditebelin. Tahu cara nebelin salah satu kata? Oh, yang di depan bisa diberikan tanda bintang ya, di depan huruf ya, misalkan ini stok tinggal sedikitnya yang mau kita tebelin, kita berikan tanda bintang di depan S dan tanda bintang setelah T. Maka itu akan tercetak tebal. Oke, Christopher, ini tinggal keterangan di bawahnya bisa dicantumkan tadi copywriting yang sudah diajarkan, belum ada copywriting-nya. Ya, ini contoh ya, tadi stok tinggal sedikit, S di depan diberikan tanda bintang, dan setelah huruf T juga diberikan tanda bintang.
Angel, limited stock, siapa cepat dia dapat. Oke, ini apakah oh ini ya produk giring ya. Ya ini enggak apa-apa. Tapi berikutnya Angel bisa pilih salah satu gambar ya, jangan digabung seperti ini karena orang nggak kelihatan nih. Secara spesifik bisa pilih satu persatu produknya. Kemudian stoknya ada berapa banyak, itu nanti bisa dicantumkan, tapi sisa stok ya, bukan ready stock. Jadi kalau misalkan ternyata ada stoknya ada sekitar 100, yang ditulis 100 ya, dicicil. Misalkan satu hari dikeluarin 10, baru setelah itu besok setelah 10 habis, besoknya 10 lagi. Sampai di sini ada pertanyaan ini tentang update status, ataukah masih ada yang bingung? Bikin coach. Bagaimana Pak Didi? Lagi dibuat. Lagi dibuat. Oke, Pak Didi. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, 20 detik. Oke, waktu habis ya. Berikutnya tips sukses jago online ya. Kita harus konsisten dan eksis. Ini adalah kunci keberhasilan online marketing ya. Konsisten artinya kita harus rajin upload setiap hari ya. Misalkan hanya beberapa menit kita siapkan waktu ya di WhatsApp, di Facebook, Instagram, atau minimal 1 jam. Teman-teman bisa siapkan waktu untuk upload di sosmed masing-masing ya. Dan eksis artinya kita selalu online. Ya, jangan sampai nanti ketika ada yang order kita offline, mati. Mereka mau hubungi WhatsApp kita mati, terus Facebook Messenger-nya juga mati, di DM Instagram juga nggak balas ya. Ya nanti teman-teman bisa ini ya belajar bagaimana caranya eksis itu nanti setelah mindset-nya betul, kemudian skill-nya dikuasai, dan itu akan menjadi habit. Lama-lama akan terbiasa. Berikutnya, sesi yang ketiga, aset digital bekerja untuk kita. Ya, tadi kita sudah punya tentang aset, ya, media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, kemudian YouTube, webinar, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar berikutnya. Inilah menurut Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki ini pengarang buku Rich Dad Poor Dad ya. Beliau mengatakan bahwa orang kaya fokus membangun aset, tetapi orang miskin dan kelas menengah fokus pada kewajiban yang mereka anggap sebagai aset. Artinya orang kaya ini sibuk dia mengembangkan asetnya. Dia tidak sibuk untuk mencari customer. Dia tidak sibuk untuk mencari penjualan ya, tapi sibuk untuk membangun asetnya. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah dia itu sibuk untuk fokus pada kewajiban yang mereka anggap sebagai aset ya, misalkan cicilan atau pengeluaran. Mereka sibuk untuk ke arus kasnya, tetapi tidak sibuk untuk mengembangkan asetnya. Inilah bedanya ya, Robert Kiyosaki yang sangat terkenal. Beliau memiliki seorang ayah kandung ya yang PhD tapi seorang guru, tapi aset terbesarnya hanyalah sebuah rumah. Tapi sahabatnya memiliki seorang ayah yang sangat kaya di mana asetnya sangat banyak sekali, bisnisnya juga banyak sekali ya. Bahkan asetnya bekerja untuk sahabatnya ya, untuk ini ayah dari Robert Kiyosaki ini ya, ayah kayanya ya.
Tapi itu berbeda dibandingkan dengan ayah kandungnya Robert Kiyosaki. Meskipun gelarnya PhD. Ya. Kalau tadi kita punya goal 1 tahun ya. Nah, berikutnya sekarang kita, siapa di sini yang ingin punya income dari online 1 miliar? Yang mau ketik saya. Siapa yang mau dapat aset income ya dari online 1 miliar? 1 miliar ya, bukan 1,3. Tapi di sini judulnya 1,3. Kenapa saya lebihin? Kalau saya tulisnya 1 miliar, teman-teman kalau tidak capai, itu berarti teman-teman tidak dapat nih 1 miliarnya. Karena biasanya target itu susah untuk dicapai ya, tapi harus kita lampaui, kita harus diberi lebih supaya tujuannya bisa mencapai 1 miliar itu tadi. Saya lebihin jadi 1,3. Pak Didi mau, oke, terima kasih Pak Didi. Dan aset 1,3 miliar dari online itu dapat tercapai jika sudah tahu polanya. Dan inilah polanya ya. Misalkan nih harga produknya 650.000, target omsetnya 1 miliar. Jumlah produk yang harus terjual berarti 1,3 miliar dibagi 650.000, ketemunya 2.000 pieces per hari. Apakah mau nih jual sendirian Pak Didi? Nggak mau, Coach. Nggak mau, kenapa Pak? Capek kalau jual sendiri. Capek ya, jual sendirian 2.000 pieces itu kalau jalan kaki dari Jambi itu sampai kemana Pak Didi? Capek ya, pegal-pegal. Bisa-bisa nanti kakinya bengkak itu kalau jalan sendirian gitu ya. Malah nggak bisa jalan. Kemudian berikutnya, harga produk 650.000, target omsetnya sama ya, 1,3 miliar. Jumlah leverage-nya yang membantu kita, reseller atau dropshipper-nya ada 100 orang. Jadi jumlah penjualan per reseller per harinya hanya butuh 20 pieces. Lebih gampang yang mana? Yang pertama ataukah yang kedua? Tadi yang pertama butuh 2.000, yang kedua ini butuh 20 pieces. Ya, pastinya lebih mudah yang ini ya, karena per reseller butuh 20 pieces. Kita hanya mengelola, merawat reseller-reseller yang tadi ya. Membantu kalau resellernya ada 100. Kemudian berikutnya, atau seperti ini, harga produknya sama, target omsetnya sama, tapi jumlah resellernya 1.000. Jumlah penjualan per resellernya 2 pieces per hari. Lebih gampang mana? Lebih gampang ini. Lebih gampang ini ya. Cuman perlu belajar cara merawat reseller nanti, cara mengembangkan, membangun tim reseller bagaimana. Itu ada kelas khusus ya, cara membangun reseller dan merawat reseller. Kemudian berikutnya, itu tadi dari sosial media ya. Cara berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjadi influencer melalui virtual event. Ya. Salah satunya melalui di Collabs 20 seperti ini ya, kolaborasi online bersama. Yang pertama, melakukan podcast ya, menjadi wartawan atau reporter. Ini untuk personal branding, untuk meningkatkan jumlah follower, untuk meningkatkan jumlah pengikut atau fans ya di halaman Facebook kita. Kemudian edukasi. Tujuannya adalah mengajarkan skill atau kemampuan ya, sedekah ilmu. Maka ketika kita sering mengajar seperti ini, orang akan melihat kita bahwa kita ini menguasai skill. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan talk show dengan menjadi narasumber, teman-teman ya. Kalau teman-teman di bisnis lain ya mau mengadakan acara virtual event, teman-teman bisa ajak kolaborasi mereka supaya teman-teman yang menjadi narasumbernya atau bisa menjadi pembicara tamunya. Kalau talk show lebih format diskusi, yang ngobrol santai. Kalau guest speaker menjadi pembicara tamu, teman-teman harus mempersiapkan materinya. Ini ada 4 hal yang teman-teman bisa lakukan untuk menambah aset digital teman-teman yang tadi sudah ditulis ya di awal ya tadi. Kemudian berikutnya gunakan iklan berbayar yang bekerja untuk Anda. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Siapa di sini yang sudah pernah bermain Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads? Siapa yang pernah main? Yang pernah main bisa ketik pernah, atau open mic pernah.
Atau belum pernah semua? Belum. Belum, Coach. Belum pernah semua ya. Oke, nanti akan ada kelas khusus ya, kita akan membahas ini ya, seperti sekarang pun ya, ketika saya melakukan training seperti ini, jumlah follower saya bertambah dengan sendirinya. Karena saya mengiklankan ya dengan Facebook Ads. Dan Instagram Ads belum saya jalankan ya, Facebook Ads ada beberapa halaman yang sedang saya jalankan saat ini. Itu dari tadi ya, dalam hitungan berapa menit sudah mulai bertambah itu followernya. Karena saya mengiklankan. Facebook punya data, Google pun juga punya data. Ini teman-teman yang bermain di YouTube, supaya subscribernya bertambah, bermainlah di Google Ads. Dan untuk Facebook ya, bisa mendorong traffic eventnya teman-teman. Teman-teman yang bermain di networking ya, di asuransi, di properti, atau mengadakan acara-acara virtual event, bisa iklankan dengan Facebook Ads ya. Ya, ketika saya sudah mengiklankan untuk training saya di hari Kamis, itu pun sudah dilihat berapa orang ya, 2.000 orang lebih. Coba bayangkan teman-teman ngomong sendirian ke 2.000 orang, itu butuh waktu berapa hari. Ya, itu dengan modal hanya 40.000, 60.000 itu sudah bisa menjangkau sampai 2.000 sampai 3.000 orang lebih. Dan untuk mengajak mereka mengikuti event-event, acara-acaranya kita, mau itu presentasi bisnis ke, ataukah penawaran sebuah produk. Jadi bagi teman-teman yang ini bisa ikut kelas lanjutan ya tentang Facebook Ads, Instagram Ads juga, naikkan follower dengan cepat, personal branding juga. Siapa yang mau belajar caranya? Siapa yang mau belajar caranya? Ikut, mau, Coach. Mau ya? Oke. Banyak sekali ya teman-teman yang dari Indonesia sendiri pun ya. Saya sendiri saat ini juga sedang bermain di pasar luar negeri ya. Saya sedang bermain di Spring juga. Saya berjualan kaos untuk pasar internasional. Saya sedang tes market, sedang melakukan testing di sana. Jadi bisa dapatkan penghasilan dari internasional, dibayar dolar pakai PayPal ya. Jadi bukan marketnya bukan Indonesia lagi, tetapi market internasional. Dan juga banyak juga dari Indonesia ya. Mereka kalau kira-kira nih menurut teman-teman kalau biaya iklan ya di sosial media 2 miliar, tetapi bisa dapat omset 5 miliar, oke atau oke banget tuh. Biaya iklan 2 miliar, tetapi omsetnya 5 miliar. Oke atau oke banget? Oke Banget ya. Oke banget. Oke banget ya. Ya, nanti kita akan belajar ya, tapi tidak perlu main miliaran dulu. Nanti kita akan belajar secara bertahap, step by step ya, dari antara 300 sampai 500.000 per bulan ya. Tetapi dicari polanya dan ketika itu ketemu kita tinggal tingkatkan tuh jumlah iklannya ya, daripada teman-teman iklankan di media koran, televisi yang tidak jelas target spesifiknya. Tapi di Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads itu sangat jelas. Mau cari orang yang apa ya suka yoga, kita bisa tahu pria atau wanita, usia berapa, 25 sampai 44 kah, yang hobinya apa, yang kegemukan kah, kita bisa tahu dari sana ya. Ada budget testing, kemudian nanti cara menambah follower, kemudian meningkatkan omset. Di sana nanti kita akan bermain lebih lanjut ya. Jadi tips suksesnya, mindset-nya yang pertama harus dibenarkan terlebih dahulu, termasuk di dalam mindset beriklan nanti. Ya, bukan berarti pada saat pertama kali iklan di bulan pertama langsung untung ya. Kalau teman-teman bisa langsung untung di bulan pertama, itu sudah bagus banget ya. BEP itu juga sudah oke ya, apalagi profit. Dan nanti ada hitungannya semua. Jadi semua soal analisa-analisa, oh ini bakalan beli atau enggak ya, kira-kira ini mau atau enggak ya, itu asumsi ya, bukan analisa. Jadi buang jauh-jauh segala pikiran negatif. Tapi nanti kalau kita sudah bermain iklan berbayar, datanya sudah sangat jelas ya, dan sudah ada hitungannya. Misalkan dari 1.000 orang yang melihat ya, ternyata yang klik kontennya kita itu ada 30. Berarti hitungannya berapa persen? 3% itu CTR-nya. Click through rate-nya itu 3%. Berarti itu sudah bagus sebenarnya. Dan berapa orang yang akhirnya melakukan pembelian.
Dan kalau sudah ketemu polanya, kita tinggal tingkatkan ya. Apalagi kalau sudah profit, enak, tinggal kita tingkatkan, maka itu akan booming dengan sendirinya. Setelah mindsetnya betul, skillnya sambil berjalan, kemudian terakhir habit. Jadi habit ya, kita bisa skill up nanti. Intinya jalani semua prosesnya, no shortcut. Tidak bisa langsung lompat masuk skill. Mindsetnya harus benar dulu. Kalau dulu saya modal nekat otodidak langsung masuk skill, mindsetnya nggak benar ya, boncos ya, habis banyak jutaan, puluhan juta habis ya. Tapi kalau mindsetnya sudah betul di awal, set goal-nya bagaimana, apakah tujuannya untuk awareness, untuk testing, atau karena sudah berpenjualan, atau bagaimana. Jadi mindsetnya benar, baru kita masuk langsung praktek skill, dan terakhir di habitnya. No shortcut, tidak ada jalan pintas. Dan tidak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses. Dan keputusan yang diambil sekarang menentukan nasib aset digital kita nantinya. Kalau kita memilih diam, apakah bisa berubah hidupnya? Apakah online-nya bisa berubah? Omsetnya bisa bertambah? Kalau kita hanya berpikir, mengasumsikan, apakah bisa berubah? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Stagnan. Apalagi kita melakukan dengan cara yang sama. Artinya kita tidak berani untuk melakukan gebrakan yang lebih besar ya. Kita hanya berani main di WhatsApp aja ya. Itu pun hanya orang yang tidak dikenal saja dan tidak berani menawarkan ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Ya, akhirnya hasilnya begitu-begitu aja. Tetapi kalau kita mengambil sebuah pola yang berbeda, pastinya hasilnya akan berbeda. Yaitu semua tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita mengambil sebuah keputusan, maka hasilnya di 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Dan sekarang kita ini berdasarkan hasil yang kita ambil berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu ya. Berikutnya masuk tanya jawab, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya soal webinar atau training ataupun tentang online marketing. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut. Boleh tentang materi ini atau di luar materi juga boleh, selama saya masih bisa menjawab. Silahkan yang mau bertanya. Saya beri kesempatan untuk 3 pertanyaan ya, untuk tanya jawab malam hari ini. Silahkan yang mau bertanya. Ini yang saya jelaskan malam hari ini mudah dipahami atau bingung? Bisa dipahami, Coach. Mudah dipahami? Bisa dipahami. Oh, bisa dipahami. Ataukah ada yang masih bingung atau mau bertanya nih tentang sosial media? Ini sambil saya mengajar ya, saya jalankan iklan dan ya sudah bertambah nih follower 25. Itu murni real ya, bukan follower abal-abal, bukan follower fiktif. Angel, gimana Angel? Apakah ada pertanyaan Angel? Pak Paulus bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sementara belum, Angel. Oke. Gini, kalau anggota maksudnya kita mau nawarkan tuh harus mantau terus ya, istilahnya HP kita atau laptop. Maksudnya menawarkan untuk penawaran produk, misalnya seperti tadi kan di update status ya. Foto ada tulisan itu, terus apa kita harus pantau terus gitu ya? Nggak harus ya, apalagi kalau menggunakan WhatsApp bisnis ya, ketika kita update status, misalkan kita lagi jalan, kita lagi sibuk ya, terus orang bertanya, dengan adanya WhatsApp bisnis otomatis menjawab secara otomatis. Mohon maaf saya lagi sibuk ya, nanti saya akan segera membalas pesan Anda. Itu enak ya kalau ada WhatsApp bisnis.
Ya. Begitu juga di Facebook juga sama. Produk ya sebenarnya. Ya, betul. Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah membantu terjawab, Pak Paulus? Ya, sudah terjawab. Cuma memang saya sih tidak terlalu ahli sekali seperti apa namanya untuk teknologi itu ya, sekedar tahu jangan gitu. Jadi seperti pengembangan itunya masih butuh proses lagi. Ya, semua butuh waktu ya. Meskipun saya kuliah 4 tahun satu kampus ini dengan Bro Antonio ya, tapi masih harus belajar lagi tentang online. Tapi di kuliah itu nggak diajarin cara cari duitnya, itu nggak diajarin ya, Bro. Cuma diajari secara teknologinya, informasi, mengolah data, tapi cara cari duitnya nggak diajarin. Terpaksa harus belajar sendiri di luaran. Ya. Belajar sendiri. Dan jatuh bangun ya, 6 tahun saya coba jatuh bangun ya bisnis, wah itu beberapa kali gagal ya. Tapi dari kegagalan itu akhirnya tahu, oh ternyata berikutnya harus melakukan ini. Bisa menganalisa data, karena sudah ada data yang gagal, mana yang berhasil. Begitu juga dengan bermain iklan ya, banyak sekali cerita sukses. Oke, dari Bu Sulis ada contoh untuk WA Story yang Coach tadi minta, karena saya kurang paham. Contoh ya. Oke, saya coba share di menggunakan HP saya ya, Bu Sulis. Ya, Coach, silahkan. Ya, ini contohnya Bu Sulis. Di atas ini ada gambar video, ya ada gambarnya lah intinya ya di atas. Kemudian di bawahnya ini contoh copywriting-nya. Siapa lagi yang ingin ikut training gratis? Gratisnya saya tebelin dan langsung dapat orderan. Supaya tebal, di depan huruf G saya berikan tanda bintang, dan setelah huruf S saya berikan tanda bintang, dan tanda tanyanya saya berikan warna merah. Ya, saya paham. Kenapa saya suka menggunakan video? Karena video ini bisa jadi panjang, orang bisa melihat sampai selesai. Tapi kalau hanya gambar, apalagi gambarnya banyak itu ya, orang belum selesai sudah beralih iklan yang lain. Ya. Ini salah satu contohnya. Ya, Coach, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau bikin warna merah tadi, Coach? Warna merah di status ya. Oke, sebentar. Ini contoh ke Pak Didi ya. Ini ada gambar di sebelah kiri Pak, gambar icon ini. Pak Didi tinggal pilih, geser-geser ini. Oh iya. Carilah yang tanda tanya. Oh, sudah tersedia. Sudah tersedia Pak Didi ya, nggak perlu diwarnai sendiri Pak. Ya, makasih Coach. Ya Pak Didi, sama-sama. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut di online, cara bermain iklan, atau untuk menambah aset digital, saya akan mementori langsung bagi teman-teman. Siapa yang mau ingin dimentori secara langsung? Ketik saya. Siapa yang mau? Saya mentori secara langsung nih untuk online. Oke, yang lain ada yang nggak mau? Kalau yang sudah dimentori.
Nah, ini dia. Ini salah satu contoh mentoring yang saya lakukan ya. Ini membuat sebuah podcast. Ya, ini kemarin bersama IMK Entertainment ya, Bro Ari. Sebagai anggota Collabs 20 berkesempatan juga untuk belajar podcast atau menjadi reporter ya. Ini saya yang kanan ya, bukan yang kiri ya. Ini kemarin podcast sedikit humor ya. Bersama IMK Entertainment, itu dari Ari, kemudian educate ya, edukasi. Sebagai anggota Collabs 20 juga berkesempatan untuk dimentori oleh Collabs 20 ya, oleh beberapa coach untuk menjadi trainer yang mengedukasi. Ini kemarin Amelia dari batch yang keempat ya, mengadakan training webinar tentang 9 elemen branding dalam media sosial. Kemudian berikutnya talk show ya, ini dengan Bapak Hairul Iswan kemarin 1 Desember yang lalu. Ini talk show-nya juga mengadakan acara talk show bersama secara online di Zoom ya, kemudian kemarin juga melalui Facebook Live. Kemudian juga guest speaker ya. Ini kemarin Dr. Faustina Teresa ya. Dari sini anggota Collabs 20 berkesempatan juga diundang sebagai narasumber ya. Bahkan saya dapat informasi terbaru, malah closing ya, Bu Sulis ya, closing. Kemarin Bu Ellen berkunjung ke skincare, perawatan di sana. Dapat closingan juga dari komunitas Collabs 20. Dan ini juga ya, contoh ini alumni yang berprestasi. Frankie Herlambang, pengusaha kuliner asal Pamekasan. Ini tanggal gabung 14 April 2020, angkatan yang kedua, batch yang kedua. Sebelum ikut Collabs 20 memiliki mindset bisnis online itu susah katanya. Merasa tidak ada yang mau beli barang jualannya. Tetapi setelah ikut Collabs 20 berhasil launching produk online dengan penjualan lebih dari 100 pieces loh. Lebih dari 100 pieces launching produk online. Meskipun masih awal-awalnya masih berpikir bisnis online itu susah, siapa yang mau beli ya? Mindsetnya belum sepenuhnya betul, tapi bisa closing 100 ya, apalagi mindsetnya benar-benar positif ya. Kemudian akhirnya menjadi pelatih online kelas mindset dan asumsi dengan total murid 16 orang. Dan kemudian prestasi berikutnya sukses mengadakan webinar kuliner sebanyak 2 kali dan 4 kali menjadi moderator talk show dan pembicara di 13 batch webinar WhatsApp marketing ya, 13 angkatan. Nah, ini Frankie Herlambang dari Pamekasan. Kemudian berikutnya ini teman satu kelas ya, Francisca Rodia, ini karyawan swasta dari Surabaya, tanggal gabung 14 April 2020. Sebelum ikut Collabs 20, jumlah pertemanan aset digital di WhatsApp-nya hanya sekitar 400-an orang. Tidak punya barang untuk dijual secara online. Bingung cara closing melalui WhatsApp itu bagaimana? Bisanya cuma COD. Bingung ya, cara closing melalui WhatsApp bingung waktu itu. Dan setelah ikut Collabs 20, jumlah pertemanan di WhatsApp bertambah menjadi 1.500 orang lebih. Bahkan saya dengar sudah 1.600 itu ya. Dan punya banyak barang yang dijual melalui WhatsApp. Bahkan closing setiap hari melalui WhatsApp ya, malam posting dan pagi closing. Itu hampir setiap hari seperti itu ya, malam posting, pagi closing. Dan juga menjadi pelatih online kelas teknik closing, koordinasi dan monitoring dengan total murid 32 orang dan juga menjadi pembicara di 17 batch webinar WhatsApp marketing. Siapa yang mau seperti mereka-mereka ini? Siapa yang mau? Mau? Pak Didi mau, oke. Itulah semua berawal dari sebuah keputusan yang mengubah hidup. Mau pilih pola yang begini saja dengan hasil yang sama, ataukah mengubah pola untuk hasil yang berbeda? Kalau teman-teman saat ini merasa kok hasilnya begitu-begitu aja ya, kok sama aja ya, tidak ada perubahan, naiknya cuma sedikit. Itulah saatnya teman-teman mengubah pola supaya hasilnya dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ini harus mengambil sebuah keputusan. Siapa yang ingin hidupnya berubah melalui online? Siapa yang mau?
Ataukah sudah cukup nyaman? Bu Sulis mau ya? Oke, Bu Sulis, nanti kita buat omsetnya Pujiarso meledak ya dengan bermain ads nanti. Dan inilah alasan saya mendirikan komunitas online marketing Collabs 20 ya, karena saya menghabiskan waktu pembelajaran selama 6 tahun untuk melakukan ini dan melakukan banyak kesalahan. Saya juga mencari partner bisnis yang mau bekerja sama, bertumbuh bersama, sukses bersama secara online. Kebanyakan orang melakukan ini dengan cara yang salah, ya, mindset yang salah. Saya ingin membantu orang memperoleh jalan pintas dari seluruh proses yang saya alami. Jadi tidak perlu menunggu sampai 6 tahun untuk melakukan kesalahan, karena belajar dari kesalahan saya. Coba saya tidak segera mengajarkan kepada teman-teman. Teman-teman bisa jadi juga akan mengalami hal yang sama 6 tahun. Dan misi saya adalah untuk memberdayakan generasi selanjutnya, supaya teman-teman juga dapat menjadi sukses di dalam online marketing. Siapa yang ingin sukses dari online marketing? Mau, Gus. Mau ya. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikut lebih lanjut ya workshop cara membangun aset digital tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk mendapatkan banyak followers, bagaimana melipat gandakan penghasilan teman-teman, bagaimana mendapatkan lebih banyak prospek dan penjualan, dan membangun brand yang lebih kuat lagi dan membuat sebuah bisnis online. Kemudian berikutnya, bagaimana membuat sistem autopilot yang bekerja dari mana saja. Teman-teman sambil presentasi, omsetnya nambah. Teman-teman sambil masak, omsetnya nambah. Teman-teman sambil nyetir, omsetnya nambah. Bahkan tidur pun omsetnya juga nambah. Bagaimana membuat penghasilan yang berulang ya dari online dan memiliki sebuah rencana untuk tembus 1 miliar pertama dari online. Apa yang harus dilakukan langkah demi langkah, nanti saya akan mentoring, saya dampingi secara langsung meskipun tanpa pengalaman. Meskipun pengalamannya nol, dan menghasilkan penjualan sesuka hati, bebas pilih ya, tergantung mau dapat income berapa, bisa di-set semua kalau di online. Inilah alur pelatihan workshop yang akan saya adakan. Yang pertama goal setting dan planning, kita tentukan goalnya terlebih dahulu, ingin apa? Apakah ingin branding, ataukah untuk mendapatkan omset, ataukah untuk mencari reseller, atau bagaimana? Kemudian yang kedua tentang perhitungan aset digital. Perhitungan, kemudian ditambah, kemudian dianalisa lagi, semuanya bahas tentang aset digital. Kemudian yang ketiga, mulai create virtual event untuk meningkatkan aset digital yang tadi sudah dianalisa ya. Setelah dari sana dinaikkan lagi, scale up. Dinaikkan tujuannya supaya semakin passive income. Dan yang terakhir, besarkan komunitas. Ini untuk boosternya supaya teman-teman nanti bisa benar-benar passive income. Inilah 5 alur dasar untuk workshop dari Collabs 20 ya. Jadi step yang pertama, ini goal setting dan planning. Yang saya ajarkan adalah mindset dan asumsi dalam membangun aset digital, memilih model bisnis online-nya, dan perencanaan 1 miliar pertama dari online langkah demi langkah. Strateginya untuk mencapai goal itu bagaimana? Ini senilai 20 juta rupiah ya dari 4 pelatihan ini ya. Karena nanti workshop langsung saya dampingi secara langsung, saya monitor, saya analisa semua. Dan teman-teman harus aktif, proaktif di dalam hal ini ya. Itu step 1. Kemudian step yang kedua tentang aset digital, ini senilai 15 juta rupiah, ini tarif saya kalau di luar ya. Yaitu yang pertama, media sosial adalah sebagai aset. Bagaimana cara mengelolanya, perhitungan asetnya bagaimana. Kemudian affiliate atau reseller sebagai mesin pencetak uang ya, cara mencarinya bagaimana nanti akan dibahas di dalam step yang kedua. Kemudian step yang ketiga, virtual event. Ini senilai 15 juta rupiah, macam-macam virtual event. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan, cara memulainya bagaimana. Kemudian step yang keempat, ini cara menaikkan aset ya. Ini mulai dibedah secara skill-nya satu persatu. Menjadi influencer melalui virtual event. Kemudian dari YouTube sebagai kendaraan utama untuk menaikkan traffic. Yang ketiga, Facebook sebagai sarana komunitasnya. Kemudian yang keempat, perkuat branding dengan Instagram. Cara perkuat brandingnya bagaimana. Yang kelima, tingkatkan popularitas melalui LinkedIn ya. Kemudian booster dengan TikTok, Google sebagai partner, media partner nanti kita ya sebagai sumber informasi. Dan terakhir, pembuatan e-book atau buku digital. Dan step yang terakhir ini untuk membesarkan komunitas online marketing dari teman-teman.
Karena komunitas adalah sebagai keluarga. Ya, semua Kemudian ketawa. Hidup untuk melayani dan menginspirasi dan kaderisasi juga dan berpartner dengan anggota komunitas. Ini ada 5 step yang akan saya dampingi untuk teman-teman yang ingin sukses di dalam online. Kemudian berikut ini jadwal Desember 2020 yang sudah muncul. Inilah jadwalnya ya. Sekarang tanggal 8 aset digital dan sosial media ya, yang warna biru, backgroundnya warna biru, tulisannya warna putih, itu gratis, publik ya. Kemudian tanggal 10 yang tulisannya warna biru, backgroundnya warna putih, itu berbayar. Optimasi Facebook fanpage itu 80.000 ya, kemudian itu per orang ya, kalau semakin banyak orang semakin murah. Dan yang tanggal 12 tingkatkan lead event dengan Facebook Ads, itu 100.000 per orang, biayanya semakin banyak orang semakin murah. Dan tanggal 14, 15, 16 itu talk show bersama dengan anggota dari Collabs 20 ya, ngomset dari dapur rumah, kemudian ngomset asuransi tanpa henti, sukses berbisnis properti ya. Tanggal itu gratis, teman-teman boleh ikut ya. Kemudian tanggal 17 itu berbayar, tanggal 19 bangun komunitas online juga berbayar, tanggal 22 itu gratis, talk show 23, 26 ya, dan 29 gratis ya. Kemudian tanggal 2 Januari ada lagi kelas goal setting and planning. Ini jadwal Desember 2020. Jadi total nilai aset yang didapat, teman-teman, ilmu yang didapat, pelatihannya itu senilai 110 juta rupiah. Ini teman-teman bisa dapatkan semua. Ada 5 step ya, 5 modul yang akan saya bagikan nanti bagi teman-teman. Siapa yang ingin dapat nilai aset digital seperti ini, 110 juta rupiah, ilmu semua, nanti langsung praktek. Siapa yang mau dapat ilmunya? 110 juta rupiah. Ya. Setiap hari pun saya juga upgrade ilmu, teman-teman ya. Saya banyak mengalami kerugian, dari kerugian itu tahu bagaimana caranya untung, itu yang saya bagikan ke teman-temannya. Nilai aset yang dapat, dan spesial nih untuk teman-teman, khusus malam hari ini. Spesialnya bonus hari ini, iya, teman-teman yang soalnya COVID ini harus kayak sering-sering bersih gitu tuh. Yang bergabung dengan Collabs 20 malam hari ini berkesempatan untuk menambah jaringan bisnis yang tersebar di 18 kota di Indonesia ya. Itu senilai 18 juta rupiah, dan juga meningkatkan brand awareness bisnisnya teman-teman senilai 15 juta rupiah. Berkenalan dengan 67 anggota komunitas lainnya yang berpotensi menjadi partner bisnis online-nya teman-teman, bahkan menjadi customer ya. Banyak sekali terjadi transaksi di dalam komunitas ini. Total bonus hari ini senilai 100 juta rupiah. Belum ditambah yang aset yang tadi ya, ilmu-ilmu daging yang nanti saya akan bagikan itu 110 juta ya. Totalnya semua 110 tambah 100, totalnya 210 juta rupiah bonus bagi teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Nah, sekarang kira-kira berapa sih harganya untuk bergabung di dalam komunitas Collabs 20 ini? Online marketing Collabs 20. Silahkan teman-teman bisa sebutkan harganya. Kira-kira harganya berapa ini? Harga hari ini berapa? Berapa harganya? Tiga juta. 3 juta. Ya, ini harga kalau saya mentoring satu persatu itu nilainya 1,5 juta per hari. Itu untuk satu orang ya. Ini untuk harga saya di luar. Di luar ya, bukan secara online tetapi secara offline ya. Kemudian konsultasi per jamnya 500.000 per jam untuk satu orang. Dan untuk mengundang saya sebagai pembicara live online event bayarnya 200.000 per orang. Dan kalau kursus online ya, dengan saya 2 jamnya 50.000 sampai 100.000 per orang tergantung modulnya. Itu lewat online ya, kursus online ya, bukan secara offline bertatap muka, tapi lewat online, saya dampingi lewat online. Kemudian
itu harga di luar ya, tapi khusus teman-teman pada malam hari ini saya berikan spesial pelayanan yang sangat spesial untuk teman-teman yang bergabung hari ini di Collabs 20. Spesial hari ini, enjoy itu deh khusus malam hari ini ya. Ini dia 1 tahun workshop mentoring aset digital Collabs 20 Zoom online senilai Rp3.600.000. Siapa yang mau? Atau senilai Rp9.863 per hari. Ini untuk pendampingan selama 1 tahun. Saya mentoring 1 tahun ya, mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, sampai benar-benar menguasai 1 tahun workshop mentoring ya. Ini belum pernah ada ini workshop mentoring selama 1 tahun. Pendampingan privat nih, Rp3.600.000. Siapa yang mau? Atau bagaimana? Atau mau harga yang lebih murah? Siapa yang mau harga lebih murah? Ada yang mau harga lebih murah? Ya, ini diskon selama pandemi, diskon 50%, Rp1.800.000 ya. Ini untuk bergabung di online marketing Collabs 20, komunitas online marketing ya, atau senilai Rp4.932 per hari. Rp1.800.000. Siapa yang mau? Dan ini khusus untuk 1 orang pertama saja ya, penawaran spesial malam ini khusus 1 orang pertama saja, harga workshop hanya Rp1.111.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun ya. Khusus 1 orang pertama saja ya, tidak sampai 1,8 ya. Ini spesial ya, harganya Rp1.111.000 untuk per orang. Khusus 1 orang pertama saja, khusus malam hari ini bagi yang bergabung dengan Collabs 20, harganya Rp1.111.000. Kalau dibagi 12 itu hanya Rp92.500 per bulannya. Siapa yang mau? Dan saya berikan garansi juga bagi teman-teman ya yang bergabung malam hari ini, garansi 99,99% berhasil ya. Syarat dan ketentuannya teman-teman ikut belajar ya. Dan praktek, itulah syaratnya. Pastikan teman-teman bisa praktek dan langsung mendapatkan hasil. Ya, teman-teman yang bagi 1 orang pertama saja tadi harganya Rp1.111.000 dan orang kedua 1,8. Teman-teman bisa transfer ke rekening ini BCA 0640399082 atas nama Jimmy Kristianto. Siapa cepat dia dapat ya. Bisa transfer dan serahkan bukti transfernya bagi saya kepada saya. Atau teman-teman ada yang benar-benar kepingin nih ya, tapi nggak punya duit nih untuk Rp1.111.000. Siapa yang mau benar-benar kepingin? Untuk 1,8 juga nggak ada duitnya, benar-benar kepingin dan mau cicilan, siapa yang mau? Tadi harga normal ya, pandemi diskon 50%, 1,8 juta, harga promonya Rp1.111.000, harga tersebut akan naik terus ya. Dulu di angkatan pertama harganya masih Rp399.000. Ya, tapi naik terus-menerus ya. Januari juga akan naik lagi, Februari akan naik lagi. Semakin banyak peminatnya, orang-orang sudah semakin kenal dengan Collabs 20 ya, semakin 2 minggu sekali pasti akan naik itu harga-harganya. Ini bagi teman-teman yang benar-benar tertarik mau lebih lanjut bisa melakukan cicilan 12 kali dengan memberikan DP 300.000 di pertama kali ya malam hari ini, dan bisa untuk berikutnya cicilannya 175.000 dikalikan 11 ya. Harganya pastinya lebih mahal dari 1,8 juta ya karena dicicil. Mau
langsung cash ya, langsung transfer lunas 1.111.000, tapi kalau cicilan harganya lebih mahal ya, karena dicicil 12 kali. Tunjukkan bukti transfer ya pada panitia, bisa WA ke saya, nanti bukti transfernya bagi yang mau. Dan inilah keuntungan teman-teman menjadi anggota komunitas Collabs20 ya, bisa tambah jaringan bisnis, bisa tingkatkan brand awareness, pengembangan diri ilmu online marketing, juga mudah mendapatkan informasi bisnis online, lingkungan positif, dan motivasi terus-menerus. Dan program komunitas ini nanti akan start dari Januari. Online marketing sudah jalan, kemudian berikutnya akan ada kelas keuangan, kelas komunitas kuliner, dan komunitas kesehatan dan kecantikan. Jadi teman-teman bayarnya 1 kali, dapat fasilitasnya banyak kali. Fasilitasnya banyak ya, ini sedang digodok, ini pelatih-pelatihnya. Sedang dipersiapkan untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman. Dan ini juga kolaborasi VIP member Collabs20 TV nanti akan launching ya. Besok akan meeting perdana setelah pilkada ya. Ini untuk membuat sebuah acara ya yang edukatif, memberikan inspirasi dan motivasi terus-menerus, tujuannya untuk membranding semua anggota komunitas Collabs20 ya, untuk mendatangkan traffic supaya bisnisnya juga akan berkembang ya secara online ya. Dengan adanya video konten-konten yang menarik di sini YouTuber ya, otomatis subscriber akan bertambah dengan cepat, traffic juga akan bertambah dengan cepat ya. Di sini murni dari anggota komunitas Collabs20. Siapa yang mau di branding ini melalui YouTube ini cepat sekali pastinya dari sini ini. Collabs20 TV channel sudah saya siapkan, tinggal nanti upload konten-konten videonya. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan selalu memotivasi. Ini untuk di sosial media ya, nantinya pasti akan viral. Ini kolaborasi Collabs20. Kemudian inilah pelatih-pelatih dari Collabs20 ya. Ini saya di Surabaya, kemudian ada Coach Siska Surabaya, Coach Hatta di Jambi. Ini untuk online marketing, kemudian Coach Desi Klaten, Frankie Pamekasan, Amelia Surabaya. Ini dari desain Amelia. Kemudian ada juga Erik dari Surabaya. Nanti juga yang akan membantu untuk menjadi sutradara nih dari Collabs20 TV, Coach Ellen juga dari Surabaya, keuangan, Dido dari Medan. Kemudian nanti akan ada coach-coach baru ya nanti di Collabs20. Dan juga saya akan mendonasikan 10% dari harga membership ya kepada rumah sakit atau tenaga medis yang membutuhkan atau untuk bakti sosial. Dan inilah bukti donasi kami untuk rumah sakit ya, yang kemarin di Rumah Sakit Husada Utama ya di Surabaya, dan juga ini kemarin untuk acara Lions Club Medan ya. Anggota terbanyak Collabs20 pertama di Surabaya, ada sekitar 23 orang lebih, kemudian yang kedua di Medan. Ini kemarin lewat Bro Erik Wijaya dari Medan. Ya. Itulah slide terakhir dari saya malam hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Sebelum kita dokumentasi.